Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sehat? Insya Allah semuanya dalam kondisi sehat ya. Kembali lagi The Words of Allah tepat hari ini Senin pukul 8 malam bersama Gus Rifkil. Saya mau cek apakah Gus Rifkil sudah mengirimkan request. Oh udah, kita akan bersama dengan Gus Rifkil. Back to Quran dan kita akan membahas surat maju ya. Sekarang surat Al-Baqarah ayat 6 sampai 12. Kemarin kita masuk ke surat 1 sampai 5. Gus Rifkil kok nggak bisa di-invite? Nah loh, mudah-mudahan tidak ada kendala untuk urusan signal di tempatnya sehingga sudah bisa bergabung dengan kita. Gus, kenapa tidak bisa bergabung? Kok belum ada Gus Rifkil? Oke, saya coba akan mengundang sekali lagi. Send invites. Oke, bismillah. Bisa ini. Sudah membaca Al-Quran? Ini nggak bisa, Gus Rifkil. Tidak bisa, unable. Saya akan coba Gus Rifkil sekali lagi ya. Gus Rifkil, ini ada di mana? Kok tumben tidak bisa diundang untuk bergabung? Ya, kalau nggak bisa, jadi artinya hari ini nggak ada dong bedah Qur'annya. Mudah-mudahan tidak ada masalah dan Gus Rifkil bisa membuat pembahasan yang menarik hari ini. Saya ingin menyapa dulu ya semua-semua yang ada di sini. Ada Wolga, hai Ga, apa kabar? Ola, kemudian juga ada beberapa yang sudah masuk di sini, yang sudah menunggu acara ini. Apa kabar semuanya? Gimana? Apakah semua aman-aman saja? Ataukah hari ini, hai Gus, lagi ada di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Lagi di mana? Ini pindah tempat sinyalnya agak jelek tadi. Oh iya, ini pun signalnya membuat wajahmu kayak jalan-jalan. Aman? Ya. Lagi di Aman, mana? aman, aman, aman. Ini Loh, kok left? Ya, ada Syihab Al-Bantani. Hai Mas, Waalaikumsalam, apa kabar? Waduh, ini Gus Rifkil coba ya. Mudah-mudahan memang siap untuk hari ini bisa bersama. Selain signalnya kurang bersahabat, kayaknya ada di lokasi yang juga lagi ramai. Hai Mas Aris, terima kasih Mas Aris. Kemudian ada lagi siapa di sini? Sabar ya, tunggu ya. Kita akan menunggu Gus Rifkil untuk bisa bergabung. Oke, ada Mbak Tati. Hai Mbak Tati. Waalaikumsalam. Ada Mbak Drina. Apa kabar? Mbak Drina terima kasih banyak. Ada Tumbu Amuh Group. Suan di Jakarta dulu murid beliau di Sarang. Oh oke. Baik, terima kasih. Sabar ya, saya akan mencoba lagi nih untuk Gus, ada apa gerangan? Mengapa hilang dan tidak bisa untuk bergabung? Unable to join. Saya akan coba lagi ya, saya akan coba lagi. Kalau memang ternyata tidak bisa, maafkan. Kayaknya hari ini kita tidak beruntung untuk bisa membedah Al-Quran. Gak bisa Gus Rifkil. Gus Rifkil tidak bisa ada di sini. Nah, oke, kita akan coba lagi. Kalau memang rezeki, acara ini kita lanjutkan.
Jika tidak, dipending dulu. Ya, maaf. Kita akan pending di minggu depan. Gus Rifkil, saya udah mencoba sekali lagi. Kayaknya ada suara nih. Nah, ini dia. Sudah aman? Muter-muter sekarang nggak bisa. Gus? Gus Rifkil bisa mendengarkah? Belum. Gus Rifkil, gambarnya ada, akan tetapi kayaknya tidak mendengar suara dari sini ya. Jaringannya iya, jaringannya kayaknya nggak bisa. Gus Rifkil? Waalaikumsalam. Aman? Sudah bisa? Ya, waalaikumsalam. Bisa mendengar suara saya kah? Iya. Kayaknya di lokasi yang bukan seperti biasa. Di lokasi yang ini jaringannya tidak mendukung. Oke. Baik. Gus Rifkil, ini kalau di gambar saya ya, mudah-mudahan bisa mendengar. Ini hanya muter-muter, kemudian gambarnya left. Oke. Baik. Iya, Mbak Anggi. Mbak Anggi bisa dengar ya suara saya? Apa Mas Anggi nih? Mas Anggi deh. Mas Anggi Hakim. Ya, saya akan mencobanya kembali. Tunggu ya. Sabar, sabar, sabar. Sabar. Mbak Rini Puspita. Hai Assalamualaikum. Gus. Waalaikumsalam. Aman? Bu, masuk ya. Lagi Mohon di maaf, mohon mana maaf. sih? Lagi di mana? Ini pindah. Aku nggak bisa dengar. Nggak bisa dengar. Silakan, silakan. Ayo, silakan. Ya, Oke. ayo. Suara saya masuk? Nah, Masuk ya? masuk. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas Waalaikumsalam. nyamanannya karena ada sedikit gangguan kaitan signal. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in ala umri dunya wa din wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Oke, pada pertemuan kali ini sesuai dengan yang sudah kita sepakati yang akan kita bahas. Di sini kita akan bahas surat Al-Baqarah ayat 6 sampai 12. Bisa Ya. saya mulai, Bu? Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma ya'da'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada.
walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahumul mufsiduna walakin la yashkurun. Shadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad beri peringatan atau tidak, engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapatkan azab yang berat. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukan orang-orang yang beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapatkan azab yang pedih karena mereka berdusta. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadarinya. Silakan Gus, Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun. Jadi bahwasanya orang-orang yang kafir atau non muslim, yakni kafir itu adalah orang, definisi dari kafir adalah orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Secara definisi dikatakan kafir, terlepas di Indonesia, alhamdulillah kita menghargai pemeluk agama selain Islam dengan menyebut non-muslim. Akan tetapi itu tidak merubah konteks dari Quran yang menulis alladzina kafaru. Akan tetapi kita terjemahkan agar menghormati teman-teman yang beragama selain Islam, menyebutnya dengan non-muslim. Nah, yang dibahas di sini adalah innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun. Bahwasanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah ini terlepas diberi peringatan dan atau tidak diberi peringatan, diberikan petunjuk ataupun tidak diberikan petunjuk. Intinya mereka sama-sama tidak mau beriman kepada Allah. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama memang orang tadi tidak mendapatkan petunjuk, tidak mendapatkan ilmu, tidak mendapatkan peringatan itu. Nah, ini kategori kafir juga. Yang kategori kedua adalah sudah diperingatkan, sudah diberi tanda-tanda, dan sudah mengakuinya. Maksudnya sudah mengetahui kebesaran Allah, sudah mengetahui mukjizatnya Allah, akan tetapi tidak mau beriman. Nah, level yang kedua ini kafirnya lebih parah karena sebenarnya sudah tahu tapi tidak mau mempercayainya. Nah, istilahnya ada benchmark atau tolok ukur. Jadi antara orang baik dan tidak baik itu sama-sama diperingatkan dan tidak diperingatkan, sama-sama intinya tidak mau melaksanakan perbuatan tersebut. Misalkan analoginya seperti ini. Ada peringatan misalkan awas tegangan tinggi gitu kan. Hati-hati listrik bisa tersetrum dan sebagainya. Ada orang yang memang benar-benar tidak tahu kalau itu tegangan tinggi, akhirnya dipegang aja, setrum tuh orang. Nah, ini kan orang bilang, mohon maaf, bodoh gitu. Orang ini tapi ya memang karena tidak tahu. Tapi lain halnya ketika memang orang tadi sudah ada tulisan hati-hati tegangan tinggi, dilarang mendekat atau dilarang pegang. Tapi orang tadi tetap terobos aja. Karena alah apa sih ini? Nah, ini yang dikategorikan kafir yang levelnya, kalau sekarang level-levelan apa itu, mungkin kalau disebut jahil ya jahil murkab yang seperti ini. Itu mungkin ayat yang pertama. Jadi sudah diperingatkan dan tidak diperingatkan. Nah, ini yang dibahas di sini adalah terlepas diperingatkan dan tidak diperingatkan,
orang itu sama-sama tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu mungkin. Baik, jadi kalau misalnya kita menerjemahkan di ayat ke-6 surat Al-Baqarah yang merupakan surah kedua gitu ya, dan masih termasuk juz yang pertama, dan surat Al-Baqarah adalah surat yang paling panjang ya di dalam Al-Quran. Nah, kafir itu kan jamaknya adalah kufar, betul ya? Yes. Jadi Yes, betul. orang-orang yang tidak percaya loh Gus, tidak percaya kepada Allah, Rasul-Rasulnya, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan hari kiamat. Tidak percaya ya. Nabi dan Rasul itu kan bukan hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena menjadi penutup dari Nabi yang juga ditunjuk sebagai Rasul. Rasul itu kan pasti Nabi. Kalau Nabi belum tentu Rasul, kan begitu ya. Nah, di sini kan adalah tidak percaya dengan Rasul-Rasulnya. Jadi, Kak, pendapat saya nih ya Gus, pendapat saya ya. Betulin kalau saya salah. Malaikat-malaikat, kitab-kitabnya, dan hari kiamat. Jadi kalau buat saya, kafir itu adalah ateis. Boleh nggak saya bilang gitu? Fokusnya di sini adalah yang penting orang itu tidak menyembah Allah, terlepas komunis, terlepas ateis. Mohon maaf, agama lain saya sebut misalkan Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Menurut agama Islam, ya selain yang memeluk agama Islam disebut kafir. Terlepas di Indonesia kita menyebutnya dengan non-Muslim, sesuai dengan hasil Munas PBNU beberapa waktu yang lalu. Baik, tapi Gus, mereka itu yang non-Muslim, mereka tuh percaya sama Allah loh, dengan sebutannya masing-masing ya Gus. Mereka itu punya Rasulnya, dan Rasul itu adalah Rasul sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu punya malaikat-malaikat dengan sebutannya masing-masing, begitu ya. Mereka itu punya kitab loh Gus, dan mereka percaya ada doomsday. Mereka percaya ada hari kiamat. Dan apakah kalau itu menjadi pendapat yang salah, Gus? Oke, itu mungkin benar, cuma lebih disempurnakan dengan ajaran Islam itu. Makanya rukun iman itu kan ada 6. Iman yang seperti kita bahas kemarin, definisi dari iman adalah mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan mengaplikasikannya dalam perbuatan. Nah, rukun iman itu ada 6. Iman kepada Allah, kepada kitab, kepada malaikat, kepada Rasul, kepada hari kiamat, kepada qada dan qadar. Mungkin saya punya tidak urut random, tapi 6 itu satu paket. Tidak boleh satunya misalkan seperti ini. Saya percaya rukun iman 1-5, tapi saya tidak percaya hari kiamat. Itu juga tidak boleh. Saya percaya semuanya, tapi saya nggak percaya malaikat. Itu juga nggak boleh. Saya percaya semua Rasul kecuali Nabi Muhammad. Itu juga tidak boleh. Karena harus semuanya satu paket, all in, tidak bisa dikurangi dan bisa dilebihkan untuk menjadi predikat orang Islam. Baik, sekarang kita terjemahkan dalam kehidupan keseharian kita ya. Mengapa orang Islam jalan hidupnya tidak Islami? Kenapa orang yang bukan Islam tapi dia lebih Islami cara hidupnya? Ini nyata banget gitu ya. Di dalam sebuah negara gitu ya yang pernah saya kunjungi, yang orang Islamnya dikit banget begitu ya. Mereka pekerja keras, seperti layaknya Rasulullah mengajarkan kita untuk bekerja keras. Sampai saya bilang begini, ini orang lebih Islam dari gue ya, gitu loh. Ada pemeluk lain, sangat hidupnya menolong orang, sangat hidupnya sederhana. Terus sampai saya bilang, alah ini kenapa pedomannya kok kayaknya lebih ngerti ya caranya. Begitu ya Gus ya, begitulah. Nah jadi di situ saya menganggap bahwa peringatan itu bukan hanya tentang bagaimana kita memeluk agama Islam, tapi termasuk bagaimana menjalankan cara kehidupan Islam, begitu. Karena banyak sekali orang yang bersyahadat kalau dia adalah mu'alaf, atau kita, ya sayalah gitu ya, yang beragama Islam karena diwariskan,
oke? Ternyata saya statusnya beragama Islam, tapi belum tentu jalan hidup saya udah checklist semuanya 100%. Jadi sebetulnya Gus, kalau kita mau menerjemahkan dalam kehidupan keseharian di ayat nomor 6, kita kudu malu ya Gus ya. Iya, Kalau misalnya ternyata ada orang yang KTP-nya, kalau di luar negeri kan bukan KTP ya, identitas lah apalah namanya begitu. Dia nggak tertulis dia Islam, tapi jalan hidupnya lebih Islam, sebenarnya itu pun peringatan buat kita, setuju ya? Peringatan buat kita untuk memperbaiki diri. Silakan Gus. ya karena kebanyakan orang Islam bukan semuanya ya, jadi eh, apa ya kurang memahami saya bilang, kurang bisa mempraktekkan, jadi masih Ya. menjadi status saja. Contoh misalkan ada hadis yang cukup terkenal, an-nadhafatu minal iman, semua orang hafal, tapi apakah orang kita benar-benar mempraktekannya? Masih banyak orang yang jorok. Kenapa nggak kita balik misalkan? Kalau lingkunganmu kotor, misalkan kita bilang, kamu berarti nggak iman. Nah, kenapa? Karena lingkungan kamu kotor. Padahal hadisnya an-nadhafatu minal iman. Orang pasti akan marah. Loh, saya iman. Lah, buktinya mana? Rumah kamu aja kotor misalkan. Nah, itu ke orang di situ aja. WC-nya aja Sentimennya kan. bau. Nah, itu sentimennya akan tinggi. Oke, jadi Benar, benar. kembali ke tadi misalkan lebih ke belum menjadi tuntunan, tapi lebih menjadi Betul, ketontonan ya, Kak. Jadi betul. kualitasnya belum tinggi, tapi lebih ke kuantitas. Banyak, mohon maaf, terlepas Islam mayoritas agama di kita sebutlah di Indonesia gitu. Iya, iya, Coba iya. kalau memang kita mau jujur, apakah semuanya seorang Muslim yang taat? Saya pikir tidak. Betul, Dan betul. bahkan mohon maaf banyak sekali yang berlindung di balik jubahnya, di balik kerudungnya, Ya, di balik gajinya, di balik sarungnya untuk menutupi tingkah laku yang kurang baik, betul. mulutnya yang kadang sering offset gitu, yang sering saya Betul. bilang jangan dong agama dibungkus untuk jadi memperlancar modus gitu kan. Iya, iya, betul, betul. Cakep, Gus. Iya, benar. Jadi sebenarnya kenapa dibilang Al-Quran itu sangat up to date? Al-Quran Yes, ini bukan hanya buat orang-orang di zaman Rasulullah, udah ribuan tahun nih berlalu. Tapi Al-Quran ini masih bisa berguna. Bahkan sekedar di ayat 6 di surat Al-Baqarah mengenai peringatan, peringatan bukan hanya untuk orang-orang kafir di zaman itu, tetapi yes, adalah termasuk kita. Bagaimana mungkin kita mengaku bahwa kita Islam, tapi kita masih cari pesugihan? Gimana mungkin kita mengaku bahwa kita percaya sama Rasulullah? Rasulullah nggak pernah pergi ke dukun belajar sihir, begitu kan ya? Bagaimana mungkin kita merasa kita yakin dengan kitabnya Allah gitu kan? Kalau misalnya ternyata, nah begitulah kira-kira ya. Nah jadi eh, ayat 6 ini memang pun berguna buat kehidupan kita sekarang. Dan walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan kepada kita melalui the words of Allah, melalui kalam ilahi, bahasa langit yang diterjemahkan buat orang yang ada di bumi dengan menggunakan bahasa bumi, melalui malaikat Jibril kepada orang suci yaitu Rasul, tetap aja yuk kita dablek begitu kan ya, tetap aja kita nggak ngejalanin. Tetap aja agama apa? Islam. Oh nyimpen jimat gitu kan ya. Aku lagi mau ada pemilihan nih jadi direktur. Minta doanya dong Gus. Atau bacaan-bacaan yang membuat kayaknya saya menang dia kalah. Gimana nih kita bikinnya? Oh ini nggak percaya sama kitab. Betul kan kalau saya salah Gus, sebelum kita pindah ke ayat 7. Silakan Gus. Oke, kaitan dengan jimat mungkin saya tidak begitu sepakat ya dengan jimat-jimat kayak tadi, pesugihan dan sebagainya. Tapi memang ada beberapa amalan mungkin yang bahkan diajarkan oleh Rasulullah ketika misalkan membaca surat ini berapa kali, misalkan membaca kalimah ini berapa kali di waktu-waktu tertentu memang ada fadilah-fadilah keutamaan. Seperti pertemuan sebelumnya kita membahas tentang surah Al-Baqarah ketika dibaca di rumah, maka rumah itu akan bebas dari sihir selama 3 Oh iya hari. benar, Nah, itu bukan benar. sihir, tapi memang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Nah, atau mungkin kalimat lafadz basmalah yang kita bahas di pertemuan pertama, itu juga ketika orang menempelkan atau menuliskan
lafadz basmalah di rumahnya itu juga salah satunya bisa untuk menangkal beberapa mara bahaya. Jadi mungkin perlu diperjelas di sini bukan sihir, tapi lebih ke itu keutamaan dari lafadz Allah atau the words of Allah di sini, terlepas ada beberapa kalimat saja yang diambil seperti itu. Setuju. Mujizat-mujizat Sepakat, Quran. Gus. Sepakat. Iya, sepakat. Tapi kita mengucapkan itu karena kita beriman gitu Iya. loh. Jadi bukan hanya sebagai tempelan. Kalau misalnya hanya sebagai tempelan itu nggak masuk di hati, itu sama kayak sholat lah kali ya Gus ya. Sholat hanya untuk menggugurkan kewajiban, tetapi bukan karena ingin berkomunikasi kemana imanmu. Makanya kalau misalnya merasa Allah jauh, walaupun kita sudah melakukan amalan gitu ya, yang perlu diprasangkai adalah diri kita sendiri gitu loh, kemana hatinya. Seperti itu ya Gus? Yes. Cakep. Lanjut kita ke ayat ke-7 Gus. Silakan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatan wa lahum adzabun alim. Jadi ada semacam apa ya bahasanya, kalau khotama itu sebuah tanda, sebuah ditandai gitu ya terhadap hati-hatinya orang itu. Selain diberi tanda, mereka juga ditutup seakan-akan karena tadi tidak mau untuk beriman, terlepas sudah diperingatan ataupun belum, orang itu seakan-akan hatinya ditutup ya. Dikunci. Kemudian dikunci, ditutup, telinganya juga ditutup, matanya sumpel ya, dan matanya juga ditutup juga atau ditutupin gitu. Dan orang-orang seperti ini yang nantinya di akhirat akan mendapatkan azab yang pedih sekali. Jadi bisa jadi ini ketika hatinya dikunci, pendengaran kupingnya disumpel, pendengarannya ditutup, penglihatannya ditutup. Ini semua terjadi karena apa tadi? Unsurnya sudah tidak percaya. Terlepas mau ada apapun bukti-buktinya, mau ada apapun mukjizatnya, karena memang sudah ada unsur tidak percaya, maka ya selamanya dia akan percaya. Atau kalau bahasa sekarang mungkin lebih ke kayak fanatisme buta. Jadi misalkan contoh kecil. Seumpama ada kita punya rumah, bubu, tiba-tiba ada yang datang ke depan rumahnya, tok 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 tok. Assalamualaikum. Mau ngapain? Paket. Waalaikumsalam, mau ngapain? Paket. Paket, ada kiriman dari Gus Rifkil. Apaan? Kirim apa? Ini kitabnya salah. Ini kitab, tapi enggak ada tanda bacanya. Ayo baca. Astagfirullah, kirimannya susah banget. Lanjut Gus. Jadi gini, kalau kita sudah ada unsur tidak suka dengan seorang, kira-kira pintunya dibuka enggak? Enggak lah. Siapa lu kenal aja enggak? Tapi kalau kita siapa sih? Mungkin ada prasangka, tapi kayak orang ini seperti apa sih? Orang mau bertamu silahkan deh, orang bertamu itu juga membawa rezeki atau apa. Nah, ini trust di awal ini, atau mungkin belum kayak yakin, baru don aja, baru persangkaan saja. Persangkaan itu kan bisa benar, bisa salah. Nah, ketika orang tadi fair dengan segala dalil, dengan segala bukti, ketika ada tadi misalkan yang dulunya belum Islam, kemudian ada ajaran Islam masuk, diberitahu bahasanya Allah itu zat yang Maha Esa, terus kemudian dengan beberapa tanda-tanda kebesarannya. Ketika orang itu berpikir, dia akan beriman, menemukan beberapa pembenaran. Atau contoh misalkan ketika di ayat surat apa itu, Nabi Ibrahim dikatakan mencari pembenaran tentang siapa Tuhannya. Nabi Ibrahim melihat langit, Nabi Ibrahim melihat gejala-gejala alam yang lainnya. Kemudian menemukan pembenaran. Nah, ini kembali ke tadi. Sebenarnya tadi Ibu bilang, orang yang dari lahir sudah Islam, atau Islam warisan, dengan orang yang mu'alaf masuk Islam. Ini kan kadang ada orang yang membanding-bandingkan. Biasanya, sering saya sebut di beberapa kesempatan, seakan-akan mu'alaf itu mendapatkan golden ticket. Udah bisa masuk surga. Tapi sebenarnya bukan masalah golden ticketnya. Bagaimana ketika orang sudah dapat golden ticket itu, kemudian mau belajar tidak?
Jangan karena, Iya. saya udah masuk surga nih ngapain. Terus kemudian orang kan Mm-mm. bandingkan, wah kalau gitu enakan mu'alaf dong. Dia Mm-mm. langsung masuk surga. Nah, gua mulai kecil, belum tentu masuk surga. Nah, belum tentu. Ya udah Sekali lagi, keluar aja nanti masuk lagi nah beda supaya dapat lagi, itu golden nanti ticket. malah murtad. Dan orang yang murtad keluar dari Islam, Iya. misalkan taatlah Mm-mm. sehari, maka dia harus mengkodoi Iya. sehari ibadahnya. Kalau setahun berarti dia harus mengkodoi Mm-mm. ibadahnya selama setahun. Nah, ini yang perlu Mm-mm. diperjelas. Kadang ada orang dari Islam keluar, masuk Islam lagi. Itu bukan mu'alaf namanya. Mm-mm. Karena mu'alafnya Mm-mm. benar-benar belum Mm-mm. Islam, masuk Islam. Nah, Mm-mm. itu Mm-mm. perlu Mm-mm. diperjelas dulu. Nah, tadi Iya. jadi ketika orang tadi sudah ditutup semuanya, Mm-mm. dan karena kenapa ditutup? Ya karena tadi unsurnya memang sudah tidak percaya atau bebal atau kita sebut fanatisme butalah. Ya, Iya. jadi seperti itu. Oke, Gus. Jadi sebetulnya ya dalam kehidupan keseharian kita nih Gus ya, di ayat 7 surat Al-Baqarah ini, seperti layaknya bahasa langit, the words of Allah, mengajarkan kita bahwa dalam kehidupan kita itu kita mesti berjalan dengan sebuah data sehingga hati kita terbuka, mata kita melihat, dan kuping kita mendengar dengan jelas. Karena apa? Saya jadi berpikirnya dalam pengalaman hidup saya ya, kenapa ya hidup saya kok kebentur-bentur melulu begitu ya? Terus saya jadi baru ngeh, oh iya ya, karena saya tidak punya big data pada saat saya menjalani kehidupan yang bagian ini gitu. Orang yang nggak punya data, Gus, itu kayak disuruh nyebrang di jalan, tapi dengan mata tertutup, kuping tersumpal, hatinya bingung begitu ya. Nah, jadi dengan begitu membuat kita kayaknya akan azab yang berat itu seperti membuat kita hidup dengan penuh kesulitan. Nah, itu menjadi sebuah terjemahan saya, Gus. Kalau misalnya kita, Gus Rifkil mengajak semua yang nonton ini adalah jangan pernah berhenti belajar sebagai manusia. Cari terus, cari Allah terus. Buka ayatnya terus. Karena sekali lagi dengan ayat yang sama, situasi hati yang berbeda, level emosi yang tidak sama, akan menerjemahkan sesuatu sebagai jawabannya. Di ayat 7 ini saya menjadi terjawab begitu pada saat kehidupan saya sulit dan hati saya keras gitu ya. Kemudian saya nggak mau dengar orang ngomong. Saya nggak mau melihat apapun contoh kebaikan. Ya pastinya saya merasa terazab dalam kehidupan sebelum saya mati gitu ya. Jadi ini menjadi sebuah penjelasan sama saya tentang kalau tidak ingin terkunci hatinya, tidak keras kayak batu gitu ya, maka belajar terus, mencari data terus. Data yang akurat dan baik. Silakan Gus. Iya, seperti yang kita sepakati kemarin bahwasanya Quran itu adalah kayak manual book kita. Jadi panduan hidup kita. Jadi selama kalau menemukan kendala-kendala kebentur atau apapun, baca aja Quran. Insya Allah tadi dengan ayat yang sama, ketika dia dibaca dengan keadaan berbeda, insya Allah juga akan mendapatkan pemahaman spiritual yang berbeda. Seperti itu. Jadi ada Baik, blueprint, ada ya. seperti itu. Ada blueprint, lanjut. Ya ada blueprint yang kayak manual book tadi, memang harus kita tuntunannya, misalkan seperti ini, harus seperti ini, jangan berbelok-belok yang tidak jelas. Iya. Sekarang aku mau main sama Gus Rifkil. Gus Rifkil, kalau misalnya kita mau bikin bangunan, apa dulu yang dibikin? Polanya dulu. Dari polanya tuh apa? blueprintnya. Jadi Gambarnya, gambar, iya. Iya, benar. benar. Atau denahnya atau apanya. Iya, cetak birunya dulu, side plan-nya dulu Ya. dibikin, blueprint-nya dulu. Sehingga kita ngejalaninnya juga ada datanya gitu. Sama nih Gus, kayak gini. Kalau kita membaca buku manual, Al-Quran kan buku manual kita gitu ya.
Jadi kita perlu cari orang yang bisa membuka kunci hati kita ya, membuka Betul. pendengaran kita dan membuka penglihatan kita yang tertutup gitu loh. Supaya kita juga nggak kebentur-bentur, hidupnya penuh rasanya azab yang berat. Iya nggak sih, Gus? Ya. Dan kita udah sepakat di pertemuan sebelumnya bahwasanya untuk memahami Quran itu bukan seberapa banyak kita hafal, bukan seberapa banyak kita baca, tapi bagaimana ketika kita membacanya, kita bisa meresapinya dan kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Iya, Seperti itu. sip, paham. Ayat 8, Gus, maju yuk. Oke, jadi sebelum masuk ke ayat 8, jadi ayat 6 dan 7 tadi fokus ke sifat-sifat orang kafir ya. Kalau kemarin Yo, 1 sampai 5 itu untuk orang-orang mukmin, nah ini kita mulai ya, masuk ke 8. Ke 8 ini kita yuk. akan membahas tentang orang-orang munafik. Oke, Hmm. seperti apa itu orang munafik nanti kita akan bahas. Bismillahirrahmanirrahim, saya lanjutkan. Wa minan Ya. nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kebanyakan mereka itu mengatakan bahwasanya mereka itu aman nabilah. Beriman. Saya beriman kepada Allah. Beriman dengan adanya hari akhir. Akan tapi wa ma hum bimu'minin. Sesungguhnya mereka tidak beriman atau tadi Islam KTP saja. Jadi mereka apa ya, kayak semacam walk the talk aja atau NATO, Iya, no action talk only iya, aja, atau kalau saya iya. menyebutnya jarkoni, bisa ujar raisong lakoni, cuma bisa ngomong aja, nggak bisa Nggak omdo, bisa omong doang. ngerjain. Iya, omdo, omong doang. Iya, 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 iya. Betul, 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 Oke, betul. nah, Nah, kenapa, jadi sebentar, kenapa lanjut, ini ada lanjut. muncul orang-orang munafik ini? Jadi di sini nanti akan ada muncul kalimat munafik ya. Mana tadi? Oke, terlepas dari itu semua, saya mencoba kalau buku di Ya, Gus, suaranya hilang. Apakah cuman saya yang tidak mendengar? Nah, kan tafsir. ada lagi. Gus, Oke, lanjut Gus. Tadi hilang. Oke, sorry. Ambil kitab. Mengambil di Iya. tafsir As-Sawi bahwasanya yang dimaksud dengan munafik ya, munafik di sini dari kata nafkun atau nifkun atau nafikun. Satu arti yang ini agak menarik ini. Munafik ini ternyata dari kata tadi nafikun atau nafakun, yang kurang lebih artinya ada yang satu versi mengatakan tikus. Iya, satu Tikus. lagi mengatakan iya, terowongan. Kenapa tikus dan terowongan? Kenapa ada korelasinya? Nah, contoh misalkan, nggak tahu Bubu udah pernah main ke sawah nggak ya? Kalau saya kan dekat rumahnya dekat sawah gitu ya. Ya, kalau kita main di sawah itu, tahu. oh iya. Nah, kalau kita ada tikus itu, kadang tikus misalkan ada masuk ke lubang gitu kan. Jadi ada korelasi memang di satu versi dikatakan tikus, satu versi dikatakan lubang. Ini tikus itu masuk ke lubang, kadang kita cegat di lubang A, dia keluar di lubang B, atau kadang di lubang C. Nah, ini kenapa ternyata makna lain saya temukan di sini, munafik itu juga ternyata selain nanti secara arti adalah orang yang ketika berbicara seperti dikatakan di hadis itu ya, nanti ketika berbicara berdusta, ketika berjanji ingkar, ketika diberikan amanah mengkhianati. Ini ternyata dari segi kalimatnya tadi. Nah, kenapa tikus dan lubang dengan itu karena tadi bisa masuk ke lubang sini, masuk ke lubang sana, membingungkan. Atau sering kita sebut mungkin lagunya Bang Iwan itu ada ya, dengan bahasa tikus kantor atau apa gitu. Jadi memang tikus itu rata-rata memang bermuka dua, sulit ditebak, melari ke sana nanti larinya ke sana. Nah, ini sama dengan orang munafik. Kalau tadi yang pertama kita membahas 1 sampai 5 kemarin, kita membahas orang Islam, orang mukmin adalah orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bla 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 bla, selesai. Nah, ini yang mulai ayat yang berikutnya, tadi 6 dan 7 adalah membahas tentang orang kafir, juga sudah selesai karena ciri-cirinya orang yang tidak beriman pada Allah. Ini yang mulai membingungkan orang munafik. Kenapa membingungkan? Karena dia tadi waminan nasi mayyakulu amanna billah. Mereka bilang saya iman kepada Allah. Ya, wabil yaumil akhir, dan juga iman percaya adanya hari akhir. Akan tapi wa ma hum bimu'minin. Akan tapi mereka
sebenarnya. Hmm. Ketika Nabi sudah berada di kota Madinah. Jadi dulu Nabi di kota Makkah dakwah secara diam-diam, secara rahasia, karena masih sedikit. Kemudian setelah sampai ke Madinah, Nabi sudah diperintahkan untuk berdakwah. Sebelumnya juga sudah diperintahkan sebelum Madinah, maksud saya. Ini yang saya jadi korelasinya adalah ketika Nabi sudah berada di Madinah, orang Islam semakin banyak, ya. Dan dalam perjalanan dakwah Islam, ekspansi penyebaran Islam tentunya menggunakan diplomasi dulu. Diplomasi, setelah diplomasi gagal, kemudian akan terjadi konfrontasi, peperangan, dan sebagainya, dan sebagainya. Oke, ketika peperangan, ini sebelum Islam pun sudah ada, Bu. Namanya ghanimah. Apa itu ghanimah? Ghanimah adalah harta jarahan perang atau harta rampasan perang. Jadi ketika ada dua kubu yang berperang, maka kubu yang menang berhak mengambil seluruh harta dari yang kalah. Termasuk kalau punya istri cantik, istrinya diambil, ya, punya banyak harta, hartanya diambil, punya kuda, kudanya diambil, banyak sekali. Itu menjadi hak dari yang memenangkan peperangan. Nah, oleh karena Nabi setelah di Madinah, dalam beberapa peperangannya sering mengalami kemenangan. Nah, ini yang menyebabkan orang-orang Madinah yang tadinya tidak beriman, ini mereka seakan-akan memperlihatkan keimanannya kepada Rasulullah. Ini loh saya iman, ini loh saya Islam, akan tetapi tadi cuma sekedar bungkus saja untuk memperlancar modus dalam rangka apa? Agar mendapatkan jatah dari harta rampasan perang atau ghanimah yang dibagikan oleh Rasulullah kepada seluruh yang ada di Madinah. Seperti itu, Bu. Pahamlah sebetulnya ayat ini, di ayat 8 ini adalah ayat yang juga sangat bisa diterjemahkan dalam kehidupan kekinian kita. Berapa banyak sebetulnya kita yang bersikap dan bertingkah laku sama seperti orang munafik, hipokrit begitu ya, yang tidak walk the talk, yang tidak omongan sama kelakuan selaras. Mulut ngomong apa, kelakuan beda. Jadi sebetulnya sifat dari munafik ini banyak juga terjadi dalam kehidupan akhir zaman ini, gitu ya Gus ya. Maka sebetulnya semakin banyak orang gitu ya yang dikasih nasihat atau hidayah nggak bisa masuk ke dalam hati mereka. Padahal kita selalu bilang bahwa hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Dan saya percaya dengan hari akhir. Makanya saya akan menjaga perilaku saya karena tahu akan suatu ketika itu diminta pertanggungjawaban. Akan tetapi kelakuan gak ngedukung, perbuatan gak terbukti, begitu kan? Jadi sebetulnya ayat 8 ini menjadi peringatan buat kita juga sekarang, gitu ya Gus? Ya, Gus Rifkil hilang. Gus? Ada hadisnya. Halo? Masuk? Ya, hadisnya pun ada ayatul munafik salasa. Ada 3 kategori tanda-tanda orang munafik. Tadi yang saya sampaikan ini ada hadisnya. Idza hadasa kadzaba. Ketika orang tadi berbicara, dia berbohong atau berdusta. Idza wa'ada akhlafa. Ketika orang tadi berjanji, dia mengingkarinya. Wa idza tumina, ketika orang tadi diberikan amanah, khona, orang tadi mengkhianatinya. Ini sudah ada dari dulu, tidak cuma sekarang, dan sekarang lebih banyak. Dan mohon maaf, sebenarnya kadang kita secara nggak langsung kita pun ya mempraktekkan itu, walaupun mungkin salah satunya saja. Jadi tidak seperti ya tadi bungkusnya dan luarnya berbeda. Betul. Iya, betul banget. Sebutkan satu manusia yang tidak pernah berbohong. Nggak ada. Nggak ada. Saya berbohong, gitu ya. Dan yang paling sering dibohongin adalah suami saya. Bang Gilang.
panggilan. Maaf ya Gil, maaf loh Pak. Iya. Tapi mungkin kita bahas di sini atau yang lainnya. Jadi ada beberapa kebohongan putih bahasanya. Ada beberapa kebohongan, ini serius ini. Ada beberapa Iya, kebohongan iya, yang iya. tidak masuk kategori bohong dosa gitu loh. Walaupun niatnya kita berbohong. Contoh seperti ini. Mungkin di ayat surat keberapa itu. Jadi ketika Nabi Ibrahim itu dulu dikisahkan masuk ke satu daerah, yang daerah tersebut rajanya itu gila wanita. Ya, rajanya gila wanita. Ketika melihat wanita cantik, pasti mau diperistri oleh raja tersebut. Nah, kalau dia punya suaminya dibunuh. Kalau dia punya kakak atau adik, maka akan dimuliakan. Nah, suatu ketika masuklah ke daerah tersebut, Nabi Ibrahim menjawab apa? Kamu siapanya? Siapa istri yang pertama? Siti Sarah gitu. Ya. Kamu siapanya Sarah? Hajar. Nabi Ibrahim, Siti Sarah. Yang Hajar yang ibunya Ismail. Ini yang ibunya yang bukan ya. Ya. Dijawab, saya saudaranya. Maka dijawab artinya seperti cantik itu. Gitu. Iya. Wah, ini kakaknya ini karena begitu. Wah, aduh, aku mau dapetin adiknya harus kata raja, aku harus baik-baikin kakaknya dong. Ya, kalau ibarat kalau orang sekarang mau ngapel itu, ya beliin martabak manis lah buat tamernya ya. Itu seperti itu ya kayak. Baik-baikin dulu lah. Nah, kemudian. Ya itulah bohong putih untuk menyelamatkan, begitu ya kira-kira ya Gus ya. Tapi dalam hatinya Nabi Ibrahim, beliau mengatakan saudara saya. Maksudnya saudara adalah saudara seiman, bukan saudara sekandung. Nah, itu kadang tidak bermaksud untuk benar-benar membohongi. Karena dalam beberapa konteks kita memang harus berbohong. Contoh lagi misalkan, Bubu sama saya misalkan perang. Ya, kita punya dua kubu berbeda, kita perang. Terus kemudian ya kita mungkin diplomasi dulu. Ayo kita mulai perang kapan? Besok. Kira-kira lu besok mau nyerang gue jam berapa? Kasih tahu nggak? Enggak dong. Mau dari jalur udara atau darat atau laut? Ya nggak jadi perang, nggak jadi menang, kalah malah. Nah, jadi ada beberapa hal yang memang sekali lagi ini bukan mengajari untuk berbohong, maksudnya ada beberapa demi kebaikan, gitu loh. Misalkan ini contoh tadi Bubu misalkan, atau sebaliknya seorang suami misalkan ditanya sama istrinya masak nih, istri masak, apalagi pandemi ini, hobi masak yang tadinya tidak hobi masak, masakin Pak atau Bapak atau Bah atau apapun panggilannya, enak nggak masakan saya? Nggak enak sebetulnya, cuman supaya nggak bikin patah hati, enak gitu ya. Enak, istrinya keluar. Nah, ini dalam rangka menyenangkan hati istrinya, itu diperbolehkan. Atau mungkin, dan itu bukan termasuk munafik gitu ya. Balik ke ayat, artinya ada ini dengan tujuan menyenangkan hati pasangan. Inama amalu biniat, tergantung niatnya. Jadi apa yang kita sampaikan, Allah akan mengetahui karena itu yang masuk di ayat 9. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanya menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Gitu ya. Silakan. Saya baca dulu. Yahdi'una Allah walladzina amanu wa yahdi'una illa anfusahum wa ma yashkurun. Jadi di ayat yang ke-9 ini bahwasanya ketika tadi juga sudah disampaikan, mereka menipu dirinya sendiri. Mereka menipu dirinya sendiri bahwasanya seakan-akan mereka beriman kepada Allah, seakan-akan mereka percaya terhadap hari akhir, percaya adanya hal-hal gaib. Gaib di sini kemarin kita bahas bukan perkara mistis, akan tapi surga, neraka, malaikat dan sebagainya. Tapi mereka juga menipu dirinya sendiri dengan cara apa? Semua amal ibadahnya mereka lakukan dengan riya, dengan pamer, dengan agar dipuji orang lain. Padahal yang paling penting adalah kebersihan hati kita. Dan mereka tidak sering untuk memuhasabah, tidak mengoreksi diri sendiri, tidak tidak tadi kurang muhasabah, tapi lebih ke menipu seakan-akan agar kayak tadi sejarahnya munafik itu agar orang-orang mendapatkan harta dari
jarahan perang yang diberikan Rasulullah SAW. Jadi seperti itu. Baik. Jadi Gus, kalau misalnya ya di ayat yang ke-9 ini kalau diterjemahkan dalam kehidupan kekinian, kita itu mesti waspada loh. Kalau misalnya pada saat kita berbohong dan nggak ketahuan, itu waspada. Karena apa? Bener nggak? Nggak pernah orang berbohong cuma sekali, nggak pernah. Akan ada kebohongan yang selanjutnya menyertai kebohongan yang pertama. Supaya konsisten bohong, kan begitu kan? Sepakat. Oke, jadi satu kebohongan memicu kebohongan yang lain. Benar. Jadi kalau di ayat ini kalau mau diterjemahkan gitu ya, berhentilah menipu diri sendiri. Karena tanpa kita sadari, itu kita kegulung sendiri loh sama mulut kita. Mulut itu sumber penyakit. Kalau nggak salah ngomong, salah makan. Kalau salah makan ada obatnya, nggak bolak-balik kita ke WC. Tapi kalau salah ngomong, aduh urusannya panjang dan itu nggak ada obatnya, bahaya. Karena nggak cukup pakai apa? Yang 10.000 itu ya materai ya? Nggak cukup. Jadi karena apa? Kita itu diuji pada saat kita melakukan kebohongan gitu ya, dan akhirnya mulus kebohongan itu, kita mesti menjaga kebohongan itu untuk tetap terus berbohong supaya nggak ketahuan kita lagi berbohong, konsisten. Nah inilah yang sebetulnya menjadi terjemahan juga gitu ya, karena kita tuh sedang lagi menipu diri sendiri. Dipikir Allah bisa ditipu? Enggak, karena sebelum kita mikir kita mau nipu apa, Allah tuh udah tahu gitu loh. Nah itulah kehebatannya bahwa melakukan sesuatu. Kenapa ya orang tuh, jadi saya tuh ngelihatnya gini Gus, kenapa ya orang tuh kalau misalnya sederhana dalam berpikir ya, itu kecenderungannya memang dicintai sama Allah gitu loh. Sederhana aja berpikirnya, jujur gitu loh. Kalau berpikir tuh jujur. Ya kalau emang ibadah bukan karena seperti yang tadi Gus Rifkil bilang, emang karena pengen komunikasi gitu loh, bukan karena pengen dipuji karena ngelihat ada orang begitu kan ya. Ini ada intermezzo dikit ya. Ada waktu nggak kita? Ada. Ini tuh intermezzo dikit ya. Saya punya sahabat Gus. Kemudian sahabat saya itu emang nggak hobi sholat lah, misalnya begitu ya, nggak hobi sholat. Kamu jangan marah ya, ini nih kenyataan, tapi serius ini. Ini gitu bukan ya. urusan kita, urusan dia sama Tuhan dong. Iya benar. Nah terus udah gitu, ini kan zaman kuliah ya Gus. Kemudian dia dia naksir gitu sama ada perempuan, anak Pak Haji Gus, anak Pak Haji. Terus dia bilang begini, Nas temenin gue dong, gue mau datang ke rumahnya, bilang gitu. Ya udah situ aja datang sendiri. Anak Pak Haji, Nas, bilang gitu, temenin, kan gak enak. Oh iya deh, kan aku kan sekolahnya di teknik ya, temennya laki semua. Iya temenin. Jadi dari tempat kos nih Gus ya, datang deh ke tempat nih perempuan nih. Deket kampus rumahnya, emang cantik ya, cantik banget. Kan anak-anak teknik itu gak suka sama temen kuliah, anak perempuan teknik gak suka. Dia selalu cari di tempat lain begitu ya, karena dianggapnya tuh anak teknik perempuan gak terlalu perempuan gitu. Waktu sholat Gus, waktu sholat anak Pak Haji. Kan diuji ya sahabat saya ini sama Pak Haji kan. Nah kemudian dia suruh jadi imam sholat gitu. Ayo pimpin sholat. Terus dia langsung bisik-bisik sama saya. Nas, gue baca surat apa? Yang pendek aja Bo. Lu jangan panjang-panjang, nanti salah baca lagi. Yang pendek aja gitu kan. Oke gitu. Terus dia baca ini Gus. Surat Kuliah, tahu kan? Kuliah ayyuhal kafirun gitu kan. Kan itu ada yang muter-muter ya Gus ayatnya ya. Bisa muter-muter, bisa kita kebelit sendiri kan tuh ayat ya. Karena kamar mandinya cuma satu, maka saya sholatnya nyusul. Karena saya lagi wudhu, dia udah mulai sholat. Terus dia kuliah yang diambil. Ini gara-gara nih ya, makanya ini jadi pelajaran. Gara-gara suka nggak ini sih, nggak ngebersihin hati, lurus niat. Terus pas dia baca kuliah, ada di ayat itu dia bilang, lakum dinukum, kan itu muter di situ. Terus aku bilang gini,
Kul ya ayuhal kafirun la abudu mata budun gitu kan, wala antum abidu nama abud wala ana abidu nama abatum gitu. Terus abis itu dia muter, terus dia nggak selesai. Terus aku dari belakang sambil pakai mukena aku bilang gini, lakum. Satunya dibaca gini, lakum dinukum walat dolin, al-fatihah lagi tahu nggak? Batal lah lagi sholat jamaah itu kan, ketawa semuanya. Ya ditolak lah sama Pak Haji, nggak boleh sama anaknya. Terus lu lagian nggak ngasih tahu, nah lu hafalannya gimana sih gitu tuh kan ya, kalau sholat nggak pakai hati kan, dan niatnya nggak bener sih pengen sama anak Pak Haji. Oke, jadi paham di situ ya Gus ya. Jadi Siap. itu kalau sebenarnya kalau temennya lihat kajian kita yang kemarin, dia justru lebih enak. Jadi pas setelah wairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Kan boleh malah. Harusnya gitu. Jadi untuk orang-orang yang kayak temennya Bubu yang mau PDKT sama anaknya Pak Haji, nah sholatnya itu aja. Setelah selesai Fatihah, alif lam mim, Allahu akbar, itu boleh. Udah satu ayat. Iya boleh. Nanti aku bilang deh sama dia, soalnya dia sampai sekarang dia belum kawin gara-gara lakum itu kagak jadi, nggak ada jodoh. Ini kalau dia lagi nonton, Nas bilang gitu, lu ceritain gue, aib gitu. Gue tuh. Tapi memang surah Al-Kafirun itu bisa menjebak ya. Jadi kenapa akhirnya juga ayat yang mengharamkan khamr itu, mengharamkan miras itu juga berawal dari orang yang membaca surah Al-Kafirun yang muter-muter doang. Bat-but aja gitu loh. Akhirnya ada sahabat soal kepada Rasulullah, tadi saya diimami oleh sahabat ini gitu. Tapi kenapa dia ketika sholat itu bat-but terus? Ya ternyata ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu waktu sholat seperti itu? Dia bilang, saya dulu mabok soalnya gitu. Nah itu, karena minum khamr dulu. Jadi akhirnya, jadi Quran itu melarang tidak secara langsung. Tadi case by case. Benar. Sebab akibatnya. Bener. Gus, ayo lanjut Gus. Bat-but nih gara-gara nih. Oke, saya lanjutkan. Ayat ke-10. Ya. Penyakit hati Gus. Ini kan kalau penyakit hati itu kan ada ragu, nggak yakin akan kebenaran, munafik, nggak beriman, itu kan semuanya penyakit hati ya Gus ya. Silakan Gus. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alim. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Jadi ketika nanti orang-orang itu tadi dikatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Jadi di hati-hati orang-orang munafik tadi, hatinya sakit. Qulubuhum maradun. Dan ketika mereka sudah sakit, hatinya sakit secara hissi, secara memang benar-benar sakit atau penyakit hati. Fazadahumullahu marada. Dan ketika orang itu juga tidak mau beriman, maka juga akan ditambah-tambah lagi penyakit hatinya. Ada bahkan orang yang sudah beriman pun masih punya penyakit hati. Dan penyakit hati ini tidak menyerang tidak pandang bulu yang siapapun. Bahkan mohon maaf ini, sekelas kiai, sekelas habib pun, sekelas masih bisa terkena penyakit hati. Salah satunya hasud, iri dengki, riak, pamer, dan yang lain sebagainya. Jadi lebih ke membersihkan diri. Karena ini penyakit yang tidak kelihatan gitu. Karena beda-beda tipis, misalkan kita tahadus binikmah, memperlihatkan kenikmatan yang kita punya, dengan kita pamer itu beda-beda tipis. Contoh seperti ini. Orang Islam pasti kan pengen semua haji atau umroh. Ya, semoga semua teman-teman yang melihat langsung acara ini bisa diberikan kesempatan untuk bisa umroh ataupun haji. Kira-kira dengan zaman sekarang, zaman dulu aja belum ada sosial media,
udah foto-foto. Mm-mm. Kira-kira Mm-mm. ketika nyampe Ka'bah, karena kalau di makam Rasulullah susah untuk foto kan. Ketika orang di Iya. Ka'bah itu di Masjidil Haram, foto nggak dengan background Ka'bah? Iyo, pasti buat Iya iya dong. diposting Iya di dong sama. kanal media. Ah, betul, Iya, jadi saya bilang betul, gitu makanya. Beda-beda tipis antara tahadus binikmah dengan riya. Kalau kita betul, tahadus binikmah, betul. alhamdulillah. Kita diberi Mm-mm. kesempatan, kita ibadah Mm-mm. tahun-tahunan, kita bisa Mm-mm. langsung ke Baitullah yang dikatakan rumahnya Allah. Ya, kita Mm-mm. bisa ziarah makam Rasulullah. Ini paling penting adalah dokumentasinya untuk kita. Oke. Mm-mm. Tapi ada juga orang Sama bilang, belanja di pasar Seng. Betul nggak sih? Belanja di pasar Seng. Ya. Lanjut. oke. Nah, tapi ada sebagian orang yang untuk memenuhi kebutuhan konten eksis. Nah, ini beda-beda tipis. Jadi tergantung niatnya, innamal a'malu binniyat. Tapi kalau Iya. saya pribadi, saya yakin 100%, ya, semoga semuanya seperti itu. Jadi, orang pasti akan berniat untuk mendokumentasikan dengan tujuan tahadus binikmah. Mensyukuri nikmat karena sudah bisa nyampe ke sana. Terlepas nantinya di post untuk kenang-kenangan, nantinya itu faktor lain. Dan itu memang untuk kenang-kenangan, memang kapan lagi gitu. Selain, mohon maaf ini, mahal. Ya, haji itu waiting list-nya juga lama. Nah, Iya. juga banyak hal sekarang yang tunda-tunda itu juga. Jadi terlepas nanti orang ada nyinyir misalkan kayak lu aja yang cuma bisa ke apa? Iya, iya. Ke sana. Ada seperti itu. Iya, iya. Jadi lebih ke bagaimana niat kita. Dan saya yakin insya Allah semua orang ketika diberi kesempatan untuk haji atau umrah Betul. lebih ke tahadus binikmah. Jadi kalau ada orang nyinyir setelah ada lihat foto Ka'bah, nah itu perlu ditanya hatinya itu benar-benar bersih nggak? Orang dia menceritakan Iya, nikmat, betul. Betul. iya. Lain kalau mohon maaf seperti ini, sama-sama mendokumentasikan misalkan, ya. Kita tawaf dulu guys, live streaming. Nah itu beda, itu konten banget. Pamer banget itu. Ya kalau Hai sekedar dokumentasi, guys, lagi ada di Ka'bah nih guys, gitu ya. Astaga, ya Allah, nah, benar itu benar. kalau benar. Ya. itu udah beda. Jadi kalau sekedar mendokumentasikan kenang-kenangan, nah itu Iya, menurut saya masih sah-sah saja. Jadi itu yang perlu iya. diperjelas dulu. Betul. Gus, ini juga sama seperti layaknya kalau kita mau nyumbang menulis hamba Allah. Tanyakan ke hatimu, menulis hamba Allah itu adalah benar-benar untuk apa? Begitu ya Gus? Silakan Ya, Gus. jadi kalau sekarang ini ada case ya, ada sebuah peristiwa nyata, misalkan taruhlah di satu desa entah berantah lah, atau mungkin di daerah saya gitu. Misalkan satu RT mau bangun bukan masjid lah, taruhlah jembatan atau pos kamling atau apa gitu. Skup kecil aja RT itu. Di list misalkan, semua nulis. Misalkan taruhlah hitungan gampang aja di desa kan nggak seperti di kota, misal satu kakak 100.000 misalkan. Kemudian ada yang mampu boleh lebih, minimal 100.000 boleh lebih. Kemudian ada orang sangat kaya sekali. Ternyata orang itu justru tidak menulis namanya. Akan tapi sumbangannya paling banyak. Dia menulis hamba Allah. Kemudian karena orang belum membaca semua, orang kan mengecek misalkan, si bapak ini yang paling kaya di RT ini kenapa belum nyumbang nih? Pelit banget sih. Gitu. Lainnya aja yang kere aja berani 100.000, masa dia nggak keluar sama sekali. Akhirnya nyinyir kan, gosip itu sampai ke telinga dia. Dia bilang, loh mas, amal kok dipamerin. Amal itu yang tidak ditulis namanya. Seperti saya ini loh hamba Allah. Lah ini judulnya malah pamer nanti. Jadi ketika memang menimbulkan fitnah, ya itu tidak boleh. Jadi kalau menurut saya, amal zaman sekarang, apalagi dengan adanya pendataan seperti itu, justru kita wajib menuliskan nama kita dalam rangka apa? Menghindari fitnah. Seperti itu, Bu. Hati-hati dengan penyakit hati. Iya. Gitu ya. Hati-hati dengan penyakit hati. Karena dia bermainnya tuh tipis-tipis banget gitu ya. Dan ternyata kalau kita merasa kita udah melakukan banyak hal kebaikan, bukan berarti di mata Tuhan itu bisa jadi baik. Karena ternyata kita lupa untuk membersihkan hati kita.
Oke, meluruskan niat kita. oke. Contoh gini Baik. aja, contoh. Ya. Yang kita lakukan ini Ya. aja. Mungkin ada beberapa orang yang tidak suka dengan kegiatan yang kita lakukan. Padahal ini kegiatan yang insya Allah bermanfaat. Kita membaca Quran, kita mengkajinya. Tapi ada orang sebagian tidak suka dan bilang gini, pamer ya, sombong banget lu, kayak lu paling pinter aja. Nah, ini kan bisa jadi karena mereka iri, mereka hasut. Kok lu seakan-akan ini, kok lu bisa, gue nggak bisa sih, gitu loh. Padahal misalkan mungkin saja di pondok dulu zaman saya nyantri mungkin orang itu lebih pintar dari saya. Mungkin. Ini contoh saja. Tapi karena mungkin dia tidak mendapatkan kesempatan itu, akhirnya dia nyinyir gitu loh. Kayak pintar-pintar sendiri gitu. Jadi ketika kita meng-share ilmu pun akhirnya ujungnya kayak seakan-akan tadi versi mereka kita pamer. Betul. Padahal kita tidak ada niat seperti itu gitu. Iya. Contoh aja. Jadi ini nih ayat yang ini nih Gus ya, ayat yang ke-10 mengenai penyakit hati, ini berguna banget loh untuk di zaman era 4.0. Semuanya digital. Hati-hati sama jempol. Kalau dulu sebelum semuanya serba digitalisasi, hati-hati sama mulut. Sekarang hati-hati sama jempol. Karena apa yang ditulis itu adalah cerminan hati kita. Kita tuh hatinya berpenyakit apa enggak, begitu ya? Baik. Iya, kalau ada makalah dulu mengatakan salamatul insan fi lisan. Selamatnya manusia itu yang bisa menjaga lisannya, mulutnya. Atau ada lagi makalah pendapat mengatakan lisanuka asaduka, mulutmu harimaumu. Sekarang jempolmu harimaumu. Jempolmu. Iya. Mudah-mudahan tuh jempol nggak cantengan ya, kan kita ngedoainnya mesti kudu baik walaupun kita dijahatin tulisannya ya. Sip. Loh, ayo. Kalau 11. doa, masuk. Bentar, kalau doa itu harus bagus. Jadi apapun, kalau ada orang bilang misalnya ini, gua doain lu kecelakaan, itu nggak boleh. Iya, betul. Gus. Gimana, Bu? Lanjut. Tadi sempat keputus. Sekarang bagus lagi. Doa itu selalu yang bagus. Nggak boleh doa itu jelek. Begitu ya. Ini di sini hujan deras banget. Makanya sinyal juga agak susah banget. Iya. Malum di desa. Gak apa-apa, Gus. Ayo, maju yuk ke 11. Oke, 11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Jadi ketika orang-orang munafik ini diberitahukan atau dikatakan, janganlah kalian semua membuat kerusakan di bumi. Tapi mereka berkata, qalu innama nahnu muslihun. Mereka membuat alibi, mereka membuat pembelaan diri bahwasanya kami ini adalah orang yang berbuat kebaikan untuk muka bumi ini. Jadi misalkan apapun yang dia lakukan, dia pasti beralasan ini untuk kebaikan manusia, ini untuk kebaikan kita. Padahal kita sebagai umat manusia, kita juga makhluk yang harus menjaga ekosistem, harus menjaga hubungan yang baik dengan makhluk yang lain. Karena makhluk yang diciptakan Allah itu tidak cuma manusia aja. Rabbil alamin, Tuhan segala seluruh alam semesta. Ya. Kalau di dalam ilmu tauhid dikatakan masih wallah alam, selain Allah dikatakan alam. Entah itu manusia, entah itu hewan, entah itu tumbuhan, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi janganlah kita melanggar nilai-nilai yang ditetapkan agama akan mengakibatkan alam ini rusak, bahkan hancur. Dan ini sudah terjadi sama kita. Jadi di ayat 11 ini menyadarkan kepada kita bahwa kita ini sedang meminjam alam dari generasi selanjutnya. Orang tuh kalau minjem, ngembaliinnya ya mesti sesuai, mesti baik, mesti bagus. Kan kita akan marah kalau barang kita dipinjam lalu rusak, bukan gitu. Jadi kalau kita konsepnya meminjam alam ini dari generasi sesudah kita, ya kita mesti mengembalikan ke mereka dalam kondisi baik. Dan itu sampai disentil di ayat 11. Kalau kita melanggar nilai yang sudah ditetapkan oleh agama, pasti akibatnya alam ini rusak.
dan hancur gitu ya Gus ya. Iya, ada ekosistem. Makanya kalau mungkin nggak usah jauh-jauh kita perdalam tentang Quran, bahkan di ilmu dasar saja IPA gitu kan. IPA SD aja deh, Iya, SD atau MI gitu. Kan iya. ada tentang ekosistem, tentang menjaga apa, kalau misalkan kenapa terjadi banjir misalkan, karena gunungnya apa, pohon-pohonnya sudah gundul. Ya. Karena pohonnya gundul, yang menjadi resapan air, akhirnya air tidak bisa ya, Dan dan itu menyalahi adalah sunatullah gitu makhluk ya. ciptaan Allah gitu Iya, ya. Jangan iya, dirusak begitu. Jadi kalau kita mengimani seperti yang di atas tadi bahwa kita juga nggak ngerusak makhluk ciptaan Allah. Walaupun itu hanya sekedar air, jangan kita kotorin. Walaupun itu sekedar pohon, jangan ditebang tanpa ditanam kembali begitu ya. Nah, supaya ada jangan istilahnya kalau ditempel-tempelin juga pohonnya. kalau di pohon di dekat rumah saya tempelannya ini sedot WC. Nah, begitu. Bawah bawahnya guru les. Jadi, sedot WC sama guru les itu adalah iklannya di pohon gitu ya. Bentar lagi, nanti kalau udah mau Apa? tahun-tahun politik itu. Iya benar. Benar, poster. Gus, ini bagus nih Gus. Karena pertanyaan akekah gitu ya, ini terkait banget sama ayat 12. Sesudah kita memahami kalau kita beriman, kita bukan orang kafir, kita bukan orang munafik, maka kita akan menjaga sebuah karakter, attitude kita. Ini sebetulnya ayat 6 sampai ayat 12 ini pembentukan karakter nih Iya, soalnya. Karakter kita sebagai orang Islam. Jadi oke. Akeka nih nanya begini, Gus, saya mau minta pendapat gimana caranya menjaga hati agar tidak terhasut emosi saat berhadapan dengan orang yang selalu berprasangka buruk. Nah, jadi ini kan sebetulnya bisa langsung kita kaitin ke 12 ya Gus ya, Iya, supaya bisa kita wrap up juga. Jadi bahwa sesungguhnya mereka lah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari gitu ya. oke. Oke. Kita Dibaca dulu orang ya. baik, ya kita orang baik, tapi di hadapan kita adalah orang yang berbuat kerusakan. Dan ini cocok sama peristiwa kejadian dari AKK underscore. Nah, silakan. Oke. Oke. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Jadi di ayat yang ke-12 yang terakhir ini tadi juga sudah disinggung sama buku bahwasanya kebanyakan mereka berbuat kerusakan, berbuat dolim tapi tidak mau untuk mengakuinya. Nah, kaitan dengan itu semua, kayak tadi misalkan bagaimana cara menyikapi orang yang berprasangka buruk, tapi tadi yang menyakiti hati kita. Kalau saya simpelnya gini deh, ketika orang tadi nyinyir atau bahasanya haters ya, haters itu sebenarnya adalah fans sejati kita. Betul, itu betul. Itu betul. Gus? Ya, Gus? Uh, Oh. Cuekin aja, akan capek dengan sendirinya. Udah. Jadi, Ya. Gus, maaf tadi suaranya sempat hilang, Gus. Jadi kalau misalnya saya ngambil kesimpulan dari pertanyaannya Akeka adalah jangan melayani orang yang selalu berprasangka buruk dengan kita. Jadi kita level emosinya mesti selalu damai. It's okay not to be okay.
Jangan pernah ke-trigger atau terpancing sama orang yang akan membuat kita menjadi levelnya sama dengan dia. Begitu ya, bahasanya begitu ya. Ya, Kalau dan kita mungkin kalau melayani, kalau kalau mm, kalau menyimak penjelasan buku yang kemarin, bahwasanya ketika kita belum selesai urusan dengan orang itu, kita pasti akan ketemu orang itu terus. Jadi udahlah cuekin iya, aja gitu. betul, betul. Ya, Betul, betul. Jadi kalau percaya sama saya tuh sama Gus Rifkil tuh ya kemarin tuh udah ngebahas. Dan ini pasti terjadi sama semua orang. Jadi akeka kalau misalnya belum selesai nih masalahnya sama seseorang ini yang selalu berprasangka buruk, percaya sama saya, pasti ketemu terus. Karena kita belum lulus dari dia. Nanti kalau kita remedi. sudah menyelesaikan perasaan kita, mampu menjaga hati kita, jadi kan artinya kita naik kelas ya. Besok nggak akan ketemu lagi sama dia. Akan ketemu kasus yang lain. Jadi bagaimana caranya supaya kita cepat lulus? Artinya jangan terpancing. Tetap berprasangka baik. Tetap senyum. Walaupun dalam hati, awas ya, tapi senyum aja. Mencoba tegar Gitu lah. meskipun ambiar. Mencoba tegar walaupun ambiar. Baik, Gus, ini adalah tuntunan hadis yang saya pegang ya. Sebagai penutup ya Gus, dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat untuk berperang di Bukit Uhud. Lalu kembalilah sebagian dari mereka yang ikut bersama beliau, sehingga terpecahlah para pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi dua bagian. Sebagian mereka mengatakan kita akan bunuh mereka dan sebagian lagi berpendapat tidak. Lalu turunlah ayat, maka mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik. Hadis riwayat Muslim. Jadi sebenarnya dalam ayat 6 sampai 12 kita diajarkan oleh kalam ilahi, the words of Allah, bagaimana kita konsisten, bagaimana kita menjaga karakter kita, bagaimana kita menjaga perilaku kita. Janganlah seperti orang kafir atau seperti orang munafik hidupnya. Begitu ya Gus? Silakan Ya. kesimpulan sebelum ditutup pertemuan kita. Silakan Gus. Sebelumnya mohon maaf untuk pertemuan kali ini ada banyak kendala karena di sini hujan deras sekali, mungkin berpengaruh dengan sinyal. Jadi memang untuk ayat yang ke 1 dan 5 kemarin kita bahas tentang ciri-ciri orang mukmin, orang Ya. Hmm. Hmm. Betul.
kita harus berhati-hati dan tetap berhusnudon, positive thinking, karena akan tipis sekali untuk membedakan tanda-tanda dari itu. Jadi tetap berprasangka baik, jangan lelah menjadi orang baik dengan siapapun. Kita harus tetap positive thinking, baik itu orang tadi baik dengan kita maupun tidak baik dengan kita. Lemah teles Gusti Allah yang balas. Akhir kalam, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Suwonyo Gus. Terima kasih untuk ilmunya hari ini. Jadi surat Al-Baqarah dari ayat 6 sampai ayat 12 adalah benar-benar membentuk karakter kita sebagai manusia. Saya selalu menyadari bahwa kita diciptakan untuk ada di dunia ini, itu ada tugasnya masing-masing ya. Silakan Anda mengerjakan setiap tugas dalam kehidupan ini. Dan sebagai sesama manusia, jangan saling cepat untuk menilai orang lain. Karena apa? Karena kita tidak pernah tahu tekanan kehidupan dia seperti apa. Jika ada orang yang belum baik di depan kita, ada dua kemungkinannya. Yang pertama adalah sebagai cermin, yang kedua adalah kita mungkin ditugaskan untuk memperbaikinya. Ayat 6 sampai ayat 12 memberikan definisi pilihan kepada kita. Menurut saya adalah silakan mau memilih. Karena hidup itu dengan pilihan. Mau pilih seperti golongan yang dicintai oleh Allah, udah dikasih tahu nih. Tuntunannya begini gitu ya. Manual booknya udah dikasih, caranya, protapnya gitu udah dikasih. Mau seperti orang yang kafir sifatnya, udah dikasih tahu. Ini tanda-tandanya, benchmarknya ini, tolok ukurnya begini. Baca aja sendiri kelakuannya sama apa enggak gitu ya. Bagaimana cara perbaikannya pun dikasih tahu. Kalau mau seperti orang munafik pun udah kasih tahu. Jadi pendapat saya, pertemuan kita malam ini adalah gini. Orang kalau kurang pintar, itu kan ada obatnya ya. Belajar deh. Nanti lama-lama juga pintar gitu ya. Orang kurang cakap, nggak begitu ahli, latihan. Karena lama-lama juga jago, lama-lama juga ahli begitu ya. Tapi orang yang nggak punya karakter, itu nggak ada obatnya. Nggak ada obatnya. Karena itu udah ada di darah dagingnya. Maka ayat yang malam ini dibahas adalah pembentukan karakter kita. Kalau misalnya pun ada orang yang tidak suka sama kita tuh bukan tukang es krim ya, bukan tukang balon gitu ya, yang semua orang kalau ketemu kita pasti seneng. Enggak gitu loh. Pasti ada orang yang seneng atau enggak. Pilihannya di Anda, mau jadi lilin apa mau jadi cermin. Kalau jadi lilin, Anda membantunya untuk memberikan pencerahan, menerangi jalannya. Tapi sumbunya mesti sumbu panjang ya, jangan sumbu pendek. Kalau sumbu pendek senggol bacok nanti, jadi nggak baik dia, gitu lah. Tapi kalau sumbunya pendek jadi apanas, jadi cermin. Cermin yang dekat dengan lilin. Sehingga refleksi sinarnya mampu lebih memberikan pencerahan kepada orang banyak. Sama seperti yang kelakuan yang saya lakukan nih. Back to Quran ya. The words of Allah. Saya tuh orang yang sumbu pendek. Nggak bisa, nggak tahan saya. Saya tuh orangnya nggak tahanan gitu ya. Sama orang yang bolak-balik salah. Gitu ya. Nggak tahan gitu, sumbunya pendek. Nah, saya mesti deket sama Gus Rifkil. Dia sumbunya panjang, baik gitu ya. Dan saya menyediakan tempat ini menjadi seperti layaknya cermin yang dekat dengan lilin. Silakan terjemahkan itu dalam kehidupan Anda. Saya Syahnas Haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semuanya. Dagus.